Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masyaallah. Sebelah saya Bang Zikri. Tolong Anda jangan terpesona sama jenggotnya nyambung ya. Dia bukan turun Arab, dia bukan. Arab Baduy. Terbelakang dong. Iya. Hari ini gue akan wawancarai teman kita dari perusahaan yang mau, bayangin, yang mau jadi panitia lomba tahfidz. Betul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tahfidz Nasional tahun 2022. Gue mau tanya sama Om Zikri nih. Om Zikri tugasnya ngapain tadi? Tadi apa ya dibilangnya ya? Bukan mengkoordinir, membawa acara sih sebagai host saja untuk mengkoordinasikan, memanggil setiap peserta untuk sesuai dengan urutan untuk murojaah kepada ustadznya. Karena lumayan banyak sih. Berapa ya? Ada di saya 40. Masya Allah. Kita ada berapa ya? Ada 10 stream ya? 9. Oh 9. 40. Biasa. Satu, gila tambahnya kayak makan durian tambahin. Ada yang masuk itu aki-aki. Ya. Biasa. Om Zikri ini adalah salah satu kesenian. Ya, kok sudah geser kita. Lagi ngobrol sudah geser-geser. Om Zikri ini adalah karyawan grup pasar anak perusahaan tuh Chuhatsu Indonesia, betul? Masya Allah. Dan dia adalah HRD. Masya Allah. Mau-maunya dia jadi panitia di mari. Rumahnya deket ya. Iya. Nyambung aja nih kayak dikasih bocoran. Tadi dulu gue lagi nanya sama dia. Kenapa mau jadi panitia? Kenapa mau jadi panitia? Jangan disambungin, nyaut aja. Tadi dulu tuh gue wawancarin. Ini ganti dia yang diwawancara nih. Udah kenapa? Kenapa mau jadi panitia? Ya kalau dari sisi teknis ya udah memang dari dulu sih, dari zaman sebelum kerja juga senang dengan berkegiatan. Oh iya. Ya kebetulan alhamdulillah dia ada waktu luang ya. Insya Allah kita nyari berkahnya lah. Simpelnya sih gitu. Kalau bahasa dalamnya gitu. Om Zikri ini asal teman-teman tahu ya. Dulu ini aktivis rohis. Tim Nasid. Tim Nasid apa namanya? Ini acara wawancara apa acara gosip ya? Ya, gue kan nanya langsung klarifikasi. Bener kakak? Bener. Jadi dulu. Pernah tampil juga di sini nih? Pernah tampil ya? Iya bener. Waktu itu lampunya mati nggak salah ya? Listriknya mati. Dia ngapain tampil? Tahu kita udah bubar sih kayaknya. Ya udah, tim Nasid apa namanya? Namanya Lensa. Lensa kacamata. Sama gue berarti dulu. Lo apa? Lo mau kacar nako. Udah. Jadi beliau ini bayangin teman-teman, basicnya di mana, di sekolah, udah rohis, tim Nasid pula. Masih aktif tim Nasid apa udah bubar? Kemarin kebetulan tampil lagi setelah sekian lama. Udah sekian lama. Di mana tampilnya? Kemarin di mana tampil? Di Bekasi. Di Bekasi. Islamic Center Bekasi. Di pasar malam. Enggak loh. Di malam gelap bukan? Bukan. Berapa lagu? Hah? Ya tergantung nyumbang. Nah itu dia. Kayak nyawa berapa? Oke lah. Dan maksudnya Lensa masih aktif ya teman-teman, kalau mau ngundang silakan. Langsung ya Om Zikri ya. Ya kalau biasanya sih kalau kayak gini Kong Rahmat yang jualan gitu kan. Hubungin Kong Rahmat. Gitu. Silakan dapat fee-nya berapa persen. Ya teman-teman. Ini yang luar biasa adalah beliau walaupun karyawan grup pasar. Kita tahu Om Zikri ini adalah suami dari karyawan dari Amanah Trust. Nah, tapi kan nggak semua tentu mau kontribusi, ada juga yang suaminya. Tapi ini beliau dengan panggilannya luar biasa. Tadi kan kena pahala ya, berkah ya. Ya, kita nyari berkah. Oh ya, kalau salah dia juga ketua DKM loh di mana? Chuhatsu ya? Udah saat ini enggak. Kenapa? Saat ini enggak. Oh ganti. Oh Masya Allah. Kenapa? Karena ada yang lebih menarik. Menarik. Enggak lah, ya kita bergantian. Kebetulan periode ini ada di saya secara keorganisasian ya di kantor, di samping kerjaan ada amanah yang lain gitu. Jadi dari DKM-nya didelegasikan ke yang lain. Apa sih yang bikin inspirasi nanti acara tahfidz ini? Apakah pengen nanti anak kita kayak mereka atau gimana? Coba mungkin ada yang mau inspirasinya ya jelas paling kalau bicara ke kita jelas itu menjadi inspirasi yang besar. Karena acara tahfidz ini yang konteksnya itu adalah adik-adik jauh umurnya di bawah kita, SD SMP kan, SD SMP. Jadi kemarin aja waktu lagi dapat broadcast kan dari Forkom gitu kan, SD SMP 5 juz. Baca begitu aja, gua aja belum sampai situ. Kita bukan sombong ya.
Kita jus 32 udah. 32. Salah baca. Salah baca. Nah, ya yang jelas itu jadi inspirasi ya, di satu sisi merasa minder tapi insya Allah juga akan jadi penyemangat. Dan juga harapan ya anak-anak kita juga insya Allah bisa sama dengan teman-temannya. Tentunya anak kita seperti itu, tapi kita juga harus terpacu juga. Sini jangan mau kalah sama anaknya gitu ya. Betul, sekarang udah kalah sih. Walaupun udah kalah. Anaknya itu di mana yang paling gede? Katanya pesantren. Iya. Di mana pesantrennya? Anak belum 1 tahun sih, baru tahun lalu. Fokus menghafal di Ma'had Wadi Mubarak di Bogor. Udah berapa juz? Terakhir info sudah masuk juz keempat. Anak umur berapa? Anak umur 12. Jangan dilamar dulu. Iya dulu. Oh, gadis ya. Iya, masih gadis. Bini berapa? Dari bininya ada bini di belakang. Satu. Ya. Ada bini di belakang. Coba ada di yang tercatat. Catat di mana itu? Dah pulang perang lo ntar ya udah ya. Jadi bayangin kita semua pasti lah ya termotivasi biar anak kita ini jadi penghafal Quran ya. Amin. Ya. Zik, mungkin salah satu mau ngajak teman-teman karyawan gak grup pasaran nih atau umum supaya aktif dalam kegiatan keislaman di dekat masjid terdekat atau penghafal Quran. Mungkin ada kenapa bisa begitu? Iya, kalau bicara konteks Asra nih, Muhammad nih. Jadi ya alhamdulillah sudah beberapa tahun terakhir lah ya, semenjak berkecimpung di mana di Asra, bekerja di Asra, terus juga kenal sama teman-teman Masjid Asra. Kita banyak bikin event gitu kan, yang skupnya juga Asra secara nasional. Curhatan kebanyakan, terutama teman-teman DKM, bahkan sampai level eksekutif itu yang sampai saat ini terngiang-ngiang. Itu Astra habit secara menyeluruhnya itu luar biasa. Bahkan yang memang sangat terasa, yang konteksnya sebagai perusahaan swasta yang bicaranya nasional, multinasional lah ya. Mungkin kecenderungan dalam tanda kutip secara perusahaan dari sisi religinya nggak terlihat karena memang konteksnya memang perusahaan multinasional. Betul. Tapi dari sisi kegiatan kalau memang mendalami ya kita bicara secara keislaman itu justru terasa kental banget gitu. Kita sudah 12 tahun ya kalau ngomong 12 tahun. Agi gitu, ngomong-ngomong aginya itu ada, itu justru memang euforianya itu sangat-sangat luar biasa. Agi itu Asra Agama Islami ya? Asra Agama Islami. Tahunan ya? Tahun ini juga, ya insya Allah ada lagi dan setiap tahun memang selalu Berarti, ada peningkatan terhadap kesadaran Islam yang baik dan benar memacu karyawan untuk lebih profesional lebih ini ya? Betul. Oke, apa tuh ngaruh ke karyawan? Nanti kan HRD nih. Sangat berpengaruh. Kalau bicara konteks aginya itu justru bicaranya mengakomodir secara menyeluruh. Kita nggak hanya bicara keislaman, tapi juga kita berusaha untuk menampilkan Islam secara universal. Betul, sehingga teman-teman teman-teman nggak merasa minder lagi. Oh, masuk ke masjid itu harus hafalannya banyak, harus ngajinya betul. Teman-teman yang senang futsal, teman-teman bahkan inovasi terakhir tuh teman-teman yang suka main Mobile Legends gitu online dan segala macam, itu sudah mulai masuk berkontribusi sehingga dirasakan masuk ke DKM, masuk ke masjid, gabung sama teman-teman yang ada di DKM itu lebih nyaman gitu. Dan yang pasti dari segi perusahaan hampir semuanya saya banyak komunikasi sama teman-teman HR yang lain juga, memang sangat-sangat disupport secara kegiatan apapun itu jenis kegiatan, terutama apalagi kalau dari DKM konteksnya itu banyak hal yang secara corporate itu berhubungan halnya dengan yang sifatnya social responsibility, kegiatan-kegiatan sosial. Itu berhubungan banget dengan kegiatan perusahaan, sehingga hampir pasti itu akan didukung oleh perusahaan. Jadi membantu banget. Jadi teman-teman, sekali lagi yang di perusahaan ini yang ngomong orang perusahaan langsung nih, bagaimana kegiatan Islam itu disupport teman-teman, komunikasi ke perusahaan nyambung lah ya. Betul. Pokoknya demi kebaikan karyawan dan perusahaan pasti koneknya luar biasa. Betul. Zikri. Pertanyaan terakhir. Emang mau kemana, Mam? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikri, apa harapan ente ya? Karena ini kan ente sebagai aktivis Islam di perusahaan ya. Amin. Masih muda juga ya nggak sih? Iya, masih muda ya. Iya, masih muda. Ya kan jenggotnya nyambung. Asik. Ya kan.
Rambutnya kayak udah hitam aja. Muda lagi. deh. Kemarin kayak direndam pakai blau tuh dia. Harapan ente sebagai aktivis di Muslim di perusahaan, apa sih yang bikin ente itu giro, seneng, enjoy itu apa sehingga mau aktif di kegiatan keperusahaan keislaman itu gimana? Apa harapannya? Harapannya? Iya, apa sih dicari? Apa kepuasan batin? Oh, kalau bicara kepuasan batin ya jelas simple. Kita nyari berkahnya. Karena mungkin itu adalah sebuah kata yang simple, sebuah kata yang simple. Tapi memang dirasakannya itu menyeluruh. Dari hanya satu kata berkah, itu bisa dibilang kita dapat semua. Silaturahim kita dapat, ya katakan rezeki macam-macam ya. Betul. Sehat maupun rezeki materi. Betul. Dan juga banyak ilmu yang didapat, ilmu baru. Kita bergaul sama teman-teman, orang-orang masjid, orang-orang DKM dari perusahaan yang notabene backgroundnya beda-beda. Betul. Bisa ketemu orang HR, bisa ketemu orang engineer dan lain sebagainya. Dapat ilmu baru, dapat feedback baru. Dan memang itu alhamdulillah sampai saat ini sangat-sangat saya rasakan. Luar biasa. Satu kata berkah. Oke Om Zikri, terima kasih udah hadir nih tahun kedua ya. Om Zikri mau tetap jadi panitia, manggil-manggil baik. Oh, tahfiz ya, tahun kedua bener. Tahun kedua. Iya, bener. Dan dia mau tuh dari pagi jam 6:30 udah standby, udah ngomong, udah ngelayanin teman-teman luar biasa. Sekali lagi thank you. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.